Oke, kita lanjutkan. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita nyampe siren. Siren itu pemasangannya masuk 5 sama 8. Kenapa 5 sama 8? Itu 5 itu minus, ini ground, ini plus. 58 ini plus, dan di sini tulisannya 12 output at alarm condition. Nah, 58 atau 57. Apa bedanya 7 sama 8? 7 itu jadi latch. Jadi kalau siren nggak dimatiin dengan kode di keypadnya itu nggak bakal mati. Beda sama timing. Timing ini waktunya bunyi sirennya bisa di setting gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita menggunakan sirennya 5 sama 8. Ini kabel sirennya. Nih, 5 sama 8 masuk. Nah, gitu. 5 sama 8. Nah, di sini juga menggunakan strobe light atau lampu. Ada beberapa jenis siren di sini dengan tipe-tipe yang berbeda. Nah, yang selanjutnya WRX. Nah, ini berfungsi untuk remote. Jadi ini bisa digunakan untuk nonaktifin atau aktifin alarm. Kabel WRX itu di belakang kita lihat. Nah, ini kabel WRX. Jadi remote. Merah sama hitam itu dipakai untuk power. Sama, merah itu plus, untuk hitam itu ground atau minus. Nah, di sini kabel yang digunakan itu warna biru, maaf putih sama biru. Di sini kita lihat, sini biru. Sebentar, biar nggak salah kita cek lagi. Itu masuknya di sini 9 10. Nah, 9 10 oke, on off. Kalau di sini itu fungsinya untuk nonaktifin atau aktifin alarm. Jadi kita bisa pakai remote. Nah, kita lihat kabel di sini 9 10 nya. Di sini kabelnya pakai ini 9 10. Nih. 9 10, di sini kabelnya pakai biru sama kuning. Nah, kita lihat di belakang, biru sama kuning kabelnya. Maaf, kabelnya agak berantakan. Nah, ini biru itu connect ke warna biru juga. Di sini kuning itu masuk ke kuning juga nih. Jadi untuk nonaktifin aktifin itu pakainya kabel biru sama kuning gitu. Nah, kalau yang putih itu masuk ke zona, jadi buat men-triggerkan. Jadi untuk sebagai panic button juga bisa gitu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, nanti cara kerjanya bisa kita praktekkan. Sebelumnya kita mengenal dulu cara pemasangannya. Nah, di sini ada smoke detector selanjutnya. Nah, smoke detector itu menggunakan 4 kabel. Jadi ada power, 2 kabel, dan ini NO. Jadi datanya. Nah, yang dipakai untuk power L1 itu plus. Di sini kita lihat L1, dan C1 itu minus. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik itu tidak berfungsi. Nah, dan datanya itu menggunakan S2 atau S1. Itu bisa bolak-balik. Dan di sini ditambahin resistor. Nah, ini ada kenapa resistor di sini seperti yang pertama tadi kita jelaskan. Kalau kabel putus, dia nggak bisa trigger dengan sendirinya. Dia bisa trigger kalau kita pasang ini di ACP-nya, di panelnya di sini tadi, itu kalau kabel putus itu tidak ketahuan. Itu jadi biar bisa berfungsi.
datanya ini, ingat ya, ini bisa bolak-balik S1 S2 nya. Nah, di situ ini powernya C1 minus L1 plus. Nah, cara bentuknya sama, kita tutup sini. Nah, yang selanjutnya ada sensor pir. Nah, pir gimana cara pemasangannya, kita buka dulu pirnya. Nah, sama, pir menggunakan 4 kabel dan sistemnya dengan itu NC, normally close. Nah, di sini ada sama, plus, minus, alarm. Nih, tuh 2, 3, 4. Nih. Dan tempernya ini digunakan untuk sama seperti keypad, untuk apabila dia dirusak dia bakal bunyi. Temper semua menggunakan NC ya, normally close, masuk zona. Nah, pir, alarm, nah ini ada minus plus dan alarm, dia masuk. Kabelnya biru putih, kita lihat di sini. Nah, untuk mengambil power, kan semuanya sensor tadi kan butuh power. Ini plus minus tadi, kita buka lagi. Nah, di sini kan butuh power semuanya, merah hitam. Nah, power ini kita bisa ambil di sini. Kita lihat zonanya. Ini 5 sama 6. 6 itu outputnya 12 volt itu dengan normal kondisi, jadi dia outputnya normal tanpa alarm baru keluar output, jadi dia keluarnya normal. Nah, kita bisa menggunakan power ini dengan syarat zona-zona ini itu tidak banyak yang membutuhkan power. Misalkan ada smoke 20. Nah, kita tidak bisa memakai power di sini. Kenapa tidak bisa? Soalnya power di sini itu udah diambil sama siren yang gede ini. Nah, gitu ya. Nah, kita urutkan. Kita cari tadi smoke detector. Nah, ini smoke detector, ini pirnya besi. Maaf, kita cari dulu. Nah, ini kabel pir. Nah, pir di sini saya ambilkan, di sini ada adaptor lagi. Nih kabel adaptor. Nah, di sini saya ambil power dari adaptor sendiri, jadi manual. Powernya yang membutuhkan ini. Bukan ini membutuhkan power, saya ambil dari adaptor langsung. Nah, kalau udah semua, nanti kalau belum jelas itu selanjutnya bisa lihat di sini zona-zonanya. Dan jangan sampai misalkan zona nggak dipakai, itu harus dipakai resistor seperti ini. Nah, ini kayak gini. Ini kan 24, 25 itu kan nggak dipakai. Ini sengaja kenapa saya tidak kasih resistor, nanti biar bisa lihat bagaimana hasilnya kalau nggak dikasih resistor ya. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, jangan lupa power yang di sini diambil dari tegangan 220 itu pakainya L sama N ya. Nah, gitu. Nah, habis itu kita cek. Nah, ini bagaimana cara mengaktifkan. Kita di sini aktifkan. Di sini kita pakai user code defaultnya 99 kode user code-nya ya. Defaultnya kita coba aktifkan. Nah, di sini kan ada yang bocor, zona 2 sama zona 7. Ini zona-zonanya di sini. Kenapa ini bocor? Kita lihat zona 2-nya pirnya menyala, dia mendetek.
Nah kalau dia mendetect, dia bakal nyala kayak seperti ini. Jadi kalau ketika ngaktifkan harus benar-benar ruangan itu kosong, jangan sampai ngedetect seperti ini, dia bocor. Nah zona 7 kenapa nyala, yang saya bilang tadi, di sini zona 7-nya itu kosong, tidak dikasih 2526, maaf 2425 nya saya tidak kasih resistor, makanya dia bocor bakal seperti ini terus. Dan ini alarm posisi aktif seperti ini. Ini menandakan aktif. Kalau nonaktifin sama tekan 99 pagar. Nah kayak gitu. Nah remote yang kita sama yang kayak gini tadi, kita gunakan remote di sini. Sekarang kita mau aktifin. Nah kita tekan, dia aktif. Tuh. Nah dia aktif seperti ini. Dan selanjutnya kita matikan, tekan sama, dia nonaktif gitu ya.